Baik, selamat malam angkatan 5. Kita kembali lagi. Terakhir saya sudah berikan soal UTS dan sekarang kita memasuki materi baru di penghujung semester. Ini materi yang terakhir, yaitu mengenai statistika. Oke. Saya mulai ya, teman-teman. Oke. Baik. Yang pertama, statistika itu ilmu yang belajar tentang pengumpulan data. Bagaimana data itu dikumpulkan, data itu disajikan, data itu dianalisis sampai menarik kesimpulan dari apa yang sudah dilakukan. Dari analisis itu kita dapat tarik kesimpulan. Nah, itu gunanya statistika, ya. Kemudian di statistika ini kita juga belajar tentang populasi. Kemarin juga waktu kita belajar peluang ya, saya juga sudah sampaikan apa itu populasi dan apa itu sampel. Ya, populasi itu dimana keseluruhan objek yang diteliti. Tapi kalau sampel itu populasi yang digunakan untuk sebagian dari populasi itu yang digunakan untuk penelitian. Kita paham ya? Jadi nggak semuanya yang digunakan untuk penelitian, tapi sampelnya itu digunakan untuk penelitian. Populasi itu dari objek yang akan diteliti, kemudian sampel itu sebagian dari populasinya. Itu yang dipilih untuk yang dijadikan penelitian. Seperti itu. Baik ya, jadi sebenarnya statistika sama peluang itu, sebenarnya kalau misalnya kita belajar di sekolah menengah, statistika dan peluang itu benar-benar beda. Tapi kalau nanti di tingkat lanjut, ternyata berhubungan. Makanya statistika belajar juga tentang populasi dan sampel. Begitu juga peluang, belajar juga tentang populasi dan sampel. Jadi semuanya, antara statistika dan peluang itu juga punya keterikatan. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian nanti akan studi lanjut nih, di dalam melakukan penelitian itu pasti kalian butuh data. Nah, cara mengumpulkan data itu beda-beda. Ada yang pakai wawancara, ada yang datang langsung ke lapangan, itu observasi langsung ya, maksudnya itu datang langsung ke lapangan. Ada melalui angket itu seperti kuesioner ya. Kemudian yang terakhir itu studi pustaka. Itu dari studi pustaka itu literatur, dari berbagai literatur dikumpulkan. Nah, asik sebenarnya untuk mengumpulkan data ini. Makanya yuk studi lanjut. Oke. Nah, ketika kita sudah ngumpulin data nih, kita akan sajikan data itu dalam bentuk diagram. Makanya ada diagram lingkaran, ada diagram batang, diagram garis, histogram, dan poligon. Nah, itu ya, kita akan belajar nanti cara membaca datanya. Nah, seperti ini. Diagram lingkaran, pasti bentuknya lingkaran. Data pendaftar SPMB 2007-2008 sebanyak 10.000 orang yang terbagi menjadi, ini ada IPC, ada IPS, ada IPA. Satu lingkaran penuh itu berapa derajat? Ada yang tahu? Satu lingkaran penuh itu berapa derajat? Iya, 360 derajat. Berarti kalau seperempatnya? Kalau seperempatnya? 90 ya. Makanya gini, misalnya ini di IPC, ini kan kita bisa lihat di bentuknya, 90 derajat. Tanpa kita tahu ini, misalnya ini kita tutup nih, 2500 kita nggak tahu ini berapa. Jadi misalnya carilah berapa orang yang mengikuti, yang pendaftar SPMB itu IPC. Berapa orang yang pendaftar itu IPC. Kamu bisa hitungnya dari begini,
90 derajat. 90 derajat itu dari ini, besarnya sudut si IPC. Ini kan 90 derajat nih. Ya kan? Nah, ini dibagi berapa lingkaran penuh? Oh, 360 derajat. Sudah? Dikali berapa banyaknya orang semuanya? Berapa banyak yang mengikuti SPMB? Oh, 10.000. Nah, jadi kita hitung. Berarti ini kita coret ya, sama-sama nolnya coret. Ini 9/36 bisa kita sederhanakan. Jadi 1 per sama-sama bagi 9. Bisa ya? Sama-sama bagi 9 berarti 1 per 9 bagi 36. Berarti 9 bagi 9 1, 36 bagi 9 adalah 4. Ya, paham ya? Berarti kali 10.000. 10.000 bagi 4 berapa? Kamu punya uang 10.000 bagi 4 orang. Berarti satu orang dapat 2.500. Berarti ada 2.500 orang pendaftar, ya, maaf, 2.500 pendaftar IPC. Nah, ini. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya mau mencari persennya, nah nih, misalnya persennya yang nggak dikasih tahu. Kalau persennya nggak dikasih tahu, berarti kamu cara menghitungnya begini. 2.500 dibagi berapa banyaknya orang semua? 10.000 kali 100%. Nah, gitu dia. Nanti akan dapat nih 25%. Gitu. Ya, bisa ya? Tenang, ini masih pengetahuan aja. Nanti pertemuan selanjutnya saya kasih contoh soalnya. Biar lebih ingat. Ya, ini seputar diagram lingkaran. Jadi nanti bentuk soalnya nanti berapa orang pendaftar IPC misalnya. Kamu cuma dikasih tahu nanti ini besar sudutnya dan jumlah pendaftarnya. Nah, ini caranya 90 derajat dibagi 360 derajat. Jadi kalau ininya derajat, bawahnya juga derajat ya. Jangan atasnya misalnya 90 derajat dibagi sama 100%, nggak nyambung. Gitu, ya. Jadi harus sama-sama. Kalau derajat ya bawahnya juga derajat. Gitu. Oke. Yuk. Itu tentang diagram lingkaran. Diagram batang ya sama, bentuknya batang. Jadi kamu nanti biasanya di soal ujian nasional itu, nah, kamu disajikan data dan kamu membaca diagram tersebut. Misalnya ada berapa banyak pendaftar SPMB jurusan IPS misalnya. Kamu harus bisa baca ini. Oh, ini di sini ya kira-kira. Berarti berapa? Oh, 3.000, 4.000, tengah-tengah 3.500. Gitu. Peserta IPA misalnya berapa? Atau bisa juga ditanya berapa banyak pendaftar SPMB tahun 2007 sampai 2008. Nah, berarti kamu jumlahkan semua yang IPC, yang IPS, yang IPA. Gitu. Ya. Jadi di sini kamu harus bisa membaca diagram. Gitu. Atau bisa juga begini, contoh soalnya. Berapa banyak jurusan apa saja yang jumlah pendaftarnya itu melebihi 2.000 orang misalnya. Atau jurusan apa saja pendaftar yang melebihi 3.000 orang. Saya tanya, jurusan apa di mana pendaftarnya itu melebihi 3.000 orang? Berarti jurusan apa aja? Jurusan apa yang pendaftarnya melebihi 3.000 orang? Ya, IPS dan IPA. Ya, IPS dan IPA. Karena IPS 3.500 udah lebih, IPA juga 4.000 udah lebih dong. IPC 2.500 berarti nggak lebih. Berarti yang lebih itu apa? IPS dan IPA. Paham ya? Bisa ya?
Bisa ya cara membaca diagram batang ya. Terang, nanti minggu depan saya kasih lagi soal latihannya. Kita pengenalan dulu. Ini kayaknya kurang ini ya. Ada warna nggak? Oh, sebentar. Nah, ini diagram garis, berarti bentuknya garis. Jadi data produksi padi tahun 2000 sampai 2006. Jadi ini ada 2000, 2001, 2002. Maaf ya kurang besar ya. Tapi kira-kira seperti ini. Ini 2000. Ini 2000, 2001, 2002 sampai ini 2006. Nah, jadi kamu cara ini misalnya data, ini datanya. Nah, kamu bentuk diagram garis, diagram ini ya, diagram yang gini. Misalnya ini tahun 2000 misalnya ya. Nah, kamu di sini buat lihat datanya. 200, 300, 400, 500, kisaran bedanya 100 ya masing-masing ya. Berarti kamu bisa buat nanti di sumbu ininya, sumbu Y-nya ini. Oh, berarti kelipatan 100 nih datanya. 100, 200, sampai siapa yang paling besar? Oh, 600. Kamu lebihin sedikit sampai 700 boleh. Gitu. Jangan pas banget. 100, 200, 300 sampai 700. Nah, kita lihat untuk tahun 2000. Oh, 200. Oh, berarti kamu titikin di sini nih. Oh, 200. Kan ini 200 nih. Titikin. Sudah? Sekarang tahun 2001. 2001 apa? Oh, 300. Oh, berarti ini di atasnya nih, sini ya, kira-kira ya. 300 ini. Terus ini tahun 2002. 2002 apa? Oh, 400. Semakin menaik berarti ya. Sini. Nah, cara menariknya ya deh, ditarik aja garisnya gini, gini. Nah, ini 2003. 2003 apa? 300. Oh, agak menurun. 2003 berarti di sini kira-kira. Nah, baca tarik garis, nah gitu, dan seterusnya. Paham ya? Bisa ya membentuk diagram garis ya. Jadi kamu yang penting kamu buat datanya sumbu X-nya. Biasanya sumbu X ini tuh tahun, yang Y-nya itu datanya. Kemudian kamu lihat untuk membuat skala garisnya ini, kamu lihat dulu datanya. Oh, kelipatan 100 atau kelipatan 50 atau kelipatan berapa. Nah, jadi kamu bisa buat polanya di diagram garis itu. Ini kan kelipatan 100 nih. Dimulai dari 200. Oh, kamu bisa mulai dari 100. Terus paling tinggi 600. Kamu bisa berakhir di 700 gitu. Jadi jangan pas banget. Jadi 100, 200 sampai 700. Gitu. Paham ya? Bisa ya? Oke. Yuk kita lanjut. Nah, ini histogram. Histogram ini saya bilang ini ada perpaduan diagram batang dan garis. Jadi kamu buat misalnya ini tahunnya ini kan. Nah, ini misalnya tahun 2000. Nah, ini 200. Nah, kamu bikin juga garis ini. Nah, nih. Terus tahun ini untuk tahun 2001. Nah, dia buat diagram batang. Tapi diagram batangnya ini harus lengket dia. Nah, lama-lama naik kan? Naik. Kemudian tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 300. Nah, menurun. Jadi buatnya itu pertama sih gini. Itu jelek. Nah, tahun 2000. Tahun 2000 dia 200 misalnya kan? Berarti di sini. Kamu buat di sini. Kemudian 2001 300 naik. Nih ya, misalnya di sini ya, naik. Nah, nanti tuh gini lah kira-kira. Ganti gini. Kemudian naik lagi gini. Kemudian nanti tahun 2000, 2001, 2002, 2003 300 berarti turun gini dan seterusnya.
Kemudian ini garisnya ini kamu letaknya pas di tengah ini. Jadi kamu nanti buat titik tengah di diagram garisnya. Titik tengah. Nah, titik tengah, lalu tarik. Sep, sep, sep. Nah, tarik dan seterusnya, titik tengah juga. Makanya kan di tengah-tengah dia nih. Nih, tengah, tengah, tengah. Nah, itu pakai penggaris lebih rapi nanti. Seperti itu. Ya. Tapi biasanya kalau di UN itu kan nggak mungkin kamu disuruh gambar grafik kan. Jadi yang terpenting itu gimana caranya kamu baca data yang disajikan dalam bentuk grafik ataupun diagram gitu ya. Misalnya tahun berapa produksi padi paling besar, kamu bisa jawab tahun berapa. Coba saya tanya, tahun berapa produksi padi paling besar? Ya, tahun 2006 gitu. Biasanya nanti Joshua Wen ya banyak nanti variasi soalnya. Nanti saya akan sajikan ya. Baik. Nah, kalau nggak salah di placement test kalian itu ada soal tentang statistik tentang rata-rata median modus ya kalau nggak salah. Nah, di sini saya mau sajikan lagi untuk rata-rata itu banyaknya data, jumlah data dibagi banyaknya data. N itu banyaknya data. Kemudian median itu nilai tengah. Tapi data harus diurutkan dulu. Kemudian modus itu nilai yang paling sering muncul. Oke? Sepertinya saya sudah buat contoh. Nah, ini dia. Nah, untuk rata-rata ya. Rataan hitung, ya, kalau kamu ketemu rataan hitung, itu sama aja istilahnya sama rata-rata. Ya, jadi jangan bingung. Rataan hitung itu sama jangan rata-rata. Oke. Misalnya ada data terdiri dari X1, X2 sampai Sn. Oke. Berarti dijumlah dibagi N, karena N itu banyaknya datanya. Oke, contoh. Diketahui kumpulan data 4, 6, 7, 8, 10, 10, 11. Tentukan rataan hitungnya. Berarti kamu disuruh hitung rata-rata. Oke. Yaudah, berarti kamu jumlahkan semua. Berarti 4 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 10 tambah 10 tambah 11 dibagi ada berapa banyak ini datanya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dibagi 7. Nah, ini kan bagi 7. Atau 1/7 ini kan sama ya, kali 1/7. Jadi 1/7 atau 4 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 10 tambah 10 tambah 11 dibagi 7. Nah, ini berapa hasilnya dihitung gitu. Nah, itu untuk menghitung rata-rata atau rataan hitung. Saya tanya, untuk data ini modusnya apa? Berapa modusnya? Ada yang tahu? Modus itu data yang paling sering muncul. Ada yang tahu nggak? Berapa modusnya dari data ini? Iya, 10. Kenapa? Kenapa bisa 10? Emang ada berapa banyak 10 muncul? Iya, ada 2. Gitu ya. Nah, saya mau tanya. Median. Median itu kan nilai tengah. Berarti kita harus urutkan dulu. Oke, kita urutkan dulu. Pertama dari yang terkecil. Urutkan dari yang terkecil ya. Berarti pertama 4, lalu angka berapa lagi? Coba deh teman-teman ngurutkan. 4, 6, 7, iya 8, 4, 6, 7, 8, 10, udah urut ya, 10, 11. Oke, nah sekarang kita cari mediannya. Ini nilai tengah ya, artinya kita cari posisi tengah. Lihat nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada 7 angka, 7 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
kita cari nilai tengahnya. Artinya kita cari nilai yang membagi 2 sama banyak. Misalnya 7. Ini kan ada 7 data, berarti 7 tambah 1 dibagi 2. 7 tambah 1 bagi 2, artinya 8 bagi 2, 4. Artinya data keempat. Siapa data keempat? 1, 2, 3, 4. Oh, 8. Bener nggak dia membagi 2 sama banyak? Iya, lihat deh, sebelah kirinya 8. Ada 3 data kan? Lihat deh, sebelah kanannya 8. Ada 3 data juga kan? Nah itu artinya dia median, nilai tengah. Gitu. Paham ya? Misalnya, nah coba kalau saya jadikan genap, misalnya saya tambahin 12 di sini. Berarti mediannya berapa? Ada yang tahu nggak? Kalau datanya jadi genap, berarti mediannya berapa? Ada yang jawab Mbak Uni 8,5, yang lain. Ada yang jawab 10, yang lain. Oke, kita cek ya. Nah, berarti yang tengah ini siapa nih? 8 sama 10 kan gitu. Lihat deh, ini kan datanya 1, 2, 3. Sebelah kirinya 8 ini kan 1, 2, 3. Sebelah kirinya 10 ini kan 1, 2, 3. Nah, 8 sama 10 ini kan di tengah-tengah nih. Ya enggak? 8 sama 10 kan di tengah-tengah nih. Nah, tapi kita harus ngambil 1. Kita nggak bisa ngambil 8 sama 10. Iya, berarti kita harus cari rata-rata 8 sama 10. Berarti 8 tambah 10 bagi 2. Gitu. 18 bagi 2. 9,5. Gitu. Paham ya? Bisa ya? Oke. Nanti saya akan kasih lagi soalnya ya. Yuk kita lanjut dulu. Kita pengenalan dulu. Ini sudah masuk soal aplikasi, misalkan agent. Oh, ini contohnya nanti aja, minggu depan aja. Sudah agak berat. Nah, ini yang seperti saya bilang. Nah, ini median lagi nih. Kalau misalnya kalian mungkin malas abis nih ngafal ininya, rumusnya, pakai yang cara saya aja ya. Misalnya ada data ini 6, 7, 9, 13, 16, 20. Oke, saya tanya. Misalnya saya tambahin 1 nih, 4. Nah, saya tanya, berapa median dari data ini? 4, 6, 7, 9, 13, 16, 20. Berapa mediannya? Berapa nilai tengahnya? Yang tahu? Sip, benar. 9. Benar ya? Oke, kalau saya tambahin. Nah, berapa nilai tengahnya? Ada yang tahu? Oke, ada 1 orang jawab. Iya, bener. 8 ya. Kita cek ya. Ini kan 7 sama 9 kan ada di tengah-tengah. Dia nggak bagi 3. Ini kan ada 3 data. Ini juga ada 3 data. Nah, berarti sudah pasti nih nilai tengahnya. Kita harus pilih 1, berarti 7 tambah 9 dibagi 2. Aduh, bagi 2.
gitu. Saya? Oke. Nah ini modus ya, tadi udah saya ajarin ya. Ini modusnya 5 nih karena dia muncul 3 kali. Nah, bisa juga nih yang contoh kedua, bisa juga modusnya itu lebih dari 1. Artinya data modusnya lebih dari 1. Nah, untuk contoh soal ini ada 6, ada 7, ada 8. Modusnya 6, 7, dan 8. Kenapa? Karena dia banyak datanya sama. 6, 7, dan 8 sama-sama muncul 2 kali. Maka modusnya ya 6, 7, dan 8 itu juga. Gitu. Jadi modus nggak selamanya satu, nggak harus satu. Ataupun juga modus itu juga bisa tidak ada. Seperti ini, dia punya banyak datanya sama-sama 2 semua. Oh ya udah, berarti nggak ada modus. Kan nggak ada yang lebih banyak. Gitu. Artinya modus kan yang paling banyak sering muncul kan gitu ya. Berarti ini tidak ada. Karena nggak ada yang lebih dari 2 munculnya, berarti yang nggak ada. Gitu. Paham ya? Ini kan bisa 6, 7, dan 8. Dia lebih banyak dari 9 dan 10, makanya ini yang 3 ini jadi modus. Gitu. Paham ya bedanya ya? Bisa ya? Silakan ya teman-teman ya, ngerti ya? Oke. Itu tentang modus. Nah ini yang saya udah jelaskan tadi, cara menghitung persentase dalam ini dari persen ke data. Nih, 10% dari 5.000. Ya udah berarti kamu 10%. Berarti kan 100 ya. Berarti 10 per 100 dikali 5.000. Berarti ada 500 orang penduduk. 10% dari 5.000. Berarti kalau misalnya 20% dari 5.000, coba berapa? 20% dari 5.000. Ini tahu 20% dari 5.000. Berarti 20% artinya apa? 20% 20 artinya 20 per 100 ya. Paham ya? 30% artinya 30 per 100 kan gitu ya. 40% 40 per 100. Berarti 20% ini 20 per 100 dikali 5.000. Nah ini kan nolnya bisa dicoret nih, 1 di atas 1 di bawah, berarti bisa dicoret nih 2. Nah sisanya apa? Ini kan udah 1. Berarti sisanya apa? 20 kali 50. 2 kali 5 10, tambahin nolnya nih, sisanya apa? 2. Nah ini berarti 1.000 orang gitu. Paham ya saya teman-teman ya? Jangan lupa bentuk persen ini 20%, 20 per 100, 30%, 30 per 100 gitu. Nggak masalah Mbak Umi salah, yang penting tahu salahnya di mana gitu ya, jadi memperbaiki. Nggak masalah, namanya belajar. Oke, ya ngerti ya bentuk persennya itu ya, ini bakal dipakai loh ya. Oke. Nah ini cara menghitung sudut ya tadi. Misalnya ada data petani, jumlah responden ada dari 1.250 orang. Dari 1.250 orang itu ada profesinya petani, sebagai petani 100 orang. Nah, misalnya kamu mau menggambar besar sudut untuk si petani, berarti kamu harus tahu apa? Kamu harus tahu sudutnya kan? Nah, cara tahu sudutnya itu berarti kamu 100 dibagi berapa banyaknya responden, berapa banyaknya yang diteliti.
1250 dikali berapa besar lingkaran? 360 derajat. Gitu. Jadi gini, kalau kamu mau cari sudut, pasti kamu dikalikan sama 360 derajat gitu. Kalau kamu mau cari persen, berarti kamu kalikan sama 100%. Tapi kalau kamu mau mencari misalnya banyaknya data, misalnya banyaknya orang, nah seperti ini tadi, banyak penduduk. Nah, berapa banyaknya orang gitu kan? Kamu kalikan sama apa? Sama jumlah dari penduduk atau jumlah dari datanya kamu, banyaknya data kamu gitu. Ya, ngerti bedanya ya? Kalau kamu mau cari sudut, kamu pasti kalikan sama 360 derajat. Kalau kamu kalikan sama persen, kamu akan kali sama 100%. Tapi kalau kamu cari banyaknya data, berarti kamu banyaknya data tertentu, berarti kamu kalikan sama berapa banyaknya data itu seluruhnya atau populasinya. Nah gitu. Jumlah respondennya ini populasinya. Nah gitu dia. Ya, saya dia mengerti ya? Nah ini seperti ini. Kamu kan disuruh cari apa? Cari besar sudutnya. Oh pasti kamu kalikan sama 360 derajat. Mau cari besar sudut dari apa? Dari petani. Petani berapa orang emang? Oh 100. Dibagi berapa orang banyaknya? Seluruhnya 1250. Berarti 1000 bagi 1250 kali 360 derajat. Gitu. Makanya jadinya sudut untuk petani itu 28,8 derajat gitu. Saya itu untuk cara menghitung sudut. Nah jadi yang sebelumnya yang kita pelajari itu rata-rata, modus, median, itu untuk data tunggal. Selain data tunggal ini ada data berkelompok. Data berkelompok itu maksudnya ada interval. Kalau tadi kan nilainya kan tunggal, maksudnya begini, nilainya tunggal misalnya 5, 6, 4, 3. Nah ini kan datanya tunggal. Data berkelompok itu kamu akan menemukan interval seperti nilai antara 5 sampai 10. Ada berapa orang banyaknya yang nilainya 5 sampai 10. Yang nilainya 6 masuk juga ke range ini, ke interval ini. Yang nilainya 7 ya masuk juga ke interval ini gitu loh. Oh, ada 6 orang. Nah, gitu. Jadi dia bentuknya sudah interval. Itu namanya data berkelompok. Data tunggal dia kan sendiri-sendiri. Nah, seperti 6 6 5 5 6 6 4 4 gitu. Kalau data berkelompok, kamu akan menemukan interval. Nilai dari 5 sampai 10 ada berapa orang? Nilai sampai 20 sampai 30 berapa orang? Nah, seperti itu dia. Itu namanya data berkelompok. Nah, ini. Misalnya, ada data statistik seperti ini. Nah, kita lakukan pengelompokan dalam interval 5, 10 atau yang lainnya. Oke. Kita lihat contohnya. Nah, ini. Interval 5 ya. 0 sampai 4 itu interval 5. Jadi kamu hitung dulu nolnya. Berarti kan gini. 0, 1, 2, 3, 4. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan 5. Nah, makanya skalanya 5. Gitu. Paham ya? Jadi 0 sampai 4. Oke, kita lihat. 0 sampai 4. Ada berapa banyak nih? 0 sampai 4. 1 masuk nggak? 1 masuk nggak? 0 sampai 4, 1 masuk nggak? Masuk ya? Berarti 1. Mana lagi yang masuk? Ini. Berarti ada 2. Ini 3. Masuk lagi ya? Oke. Oke, udah ya. Berarti ada 1. Oh, ini 2 masuk nih. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 0 sampai 4 ada
4 orang, nah gitu misalnya. Ini 2 oh ini 2 juga nih, berarti ada 5 nih. Ini 21, ini 2, 1 2 3 4 5. Nah berarti ada 5, masukin 5. Kemudian 5 sampai 9, kita cari 5 sampai 9. 5 sampai 9, nah ini masuk 7, 1. 8 masuk ya, 2. 6 masuk, 3. Ini 4, 5, nah gitu. Ya. Jadi oh 8 ada, oh iya benar ini. Dan 6 ya berarti ya. Berarti tulis 6 di sini nih gitu, dan seterusnya. 10 sampai 14 masukin lagi ada berapa? 15 sampai 19 ada berapa lagi gitu. Jadi sebenarnya statistika ini dibutuhkan orang-orang yang teliti sih. Nah kayak gini kan kadang ada yang nggak kelihatan, mana lagi ya yang intervalnya ini. Nah, kan kadang ada yang ketinggalan, ada yang apa gitu. Jadi statistik itu dibutuhkan orang yang sabar, orang yang teliti gitu. Nah sebenarnya semuanya sih, semua pekerjaan, cuma satu lebih membutuhkan lebih banyak kesabaran dan ketelitian gitu dia. Oke, itu nanti saya akan kasih contoh soal lah, atau kasih nanti tugas buat teman-teman tentang ini, mengubah data tunggal menjadi data berkelompok seperti ini gitu ya. Teman-teman di sini semua besok datang TTM nggak? Datang kan ya? Mbak Umi enggak ya. Oh iya Mbak Erli baru nyampe ya. Mbak Amel jauh. Iya besok saya datang. Gak apa-apa, teman-teman yang punya pekerjaan, punya kesibukan ya nggak masalah ya, nggak masalah. Belajar bisa di mana aja kok. Oke. Nah ini untuk ukuran data kelompok, jadi untuk menghitung rata-rata, median, modus. Oh iya oke Mbak Erli. Mudah-mudahan, amin. Untuk ukuran data kelompok, sama kita akan menghitung rata-rata, median, dan modus juga. Hanya caranya akan sedikit berbeda. Dan mau nggak mau untuk data kelompok ini, kamu harus teman-teman harus menghafal, ya. Harus menghafal rumusnya ya, karena kalau misalnya beda sama data tunggal ya, kalau nggak usah hafal rumusnya nggak masalah, tapi kalau untuk data kelompok kamu saya sarankan memang harus untuk menghafal rumusnya seperti ini. Yang udah pernah saya ajarkan aplikasi dari rumus ini ya. ME ini median, TB ini titik bawah, nanti akan saya ajarkan lagi. Ini saya untuk teman ini pengenalan dulu. Nah ini itu modus. Jadi kalau misalnya di data tunggal, kalau kita ngitung modusnya kan gampang ya, tinggal lihat mana data yang paling sering muncul. Tapi kalau untuk modus nggak bisa, karena datanya udah berkelompok gitu. Oke. Oh iya, oke. Sampai di sini dulu sih ini kita. Kenapa saya buat slide-nya agak sedikit? Soalnya kan kita mulainya udah malam. Kemudian besok saya harus berangkat pagi ke Taipei kan. Soalnya kan lumayan jauh dari tempat saya ke sana, jadi harus pagi-pagi. Kebetulan saya kelas pagi gitu.
Minggu depan, oh iya teman-teman, kita kurang 2 pertemuan lagi. Iya, 2 pertemuan lagi. Jadi agendanya begini. Pertemuan depan itu saya akan ini soal statistika ini ya. Saya akan kasih contoh-contoh soal statistika. Kemudian minggu depannya lagi kita akan bahas tentang soal UAS. Sekalian pembagian soal UAS juga. Ya. Ya teman-teman ya. Nggak kerasa memang udah mau berakhir aja semester ini. Terima kasih ya teman-teman untuk kehadiran